Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini dalam keadaan sehat semua, bisa melaksanakan ibadah puasa full ya. Yang kemarin puasanya bolong sampai duhur, bukannya duhur, semoga hari ini bisa sampai maghrib. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, untuk kelas 1, materinya tentang mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Didengarkan ya. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Hasil pengukuran suatu besaran selalu dinyatakan dalam satuan. Satuan itu terbagi menjadi 2. Satuan yang pertama itu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan yang dibahas yang lebih panjang hari ini itu satuan tidak baku. Satuan tidak baku. Tapi sebelum kita membahas tentang satuan tidak baku, Pak Guru sedikit menjelaskan tentang satuan yang baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah tetap nilainya. Jadi intinya satuan yang baku nilainya itu sama. Contoh, Adit mengukur meja guru panjangnya 3 meter. Alat ukurnya seperti ini ya. Biasanya yang panjang itu alat ukurnya seperti ini, meteran. Nah, contohnya Adit mengukur panjang meja guru panjangnya 3 meter. Gayu mengukur meja guru panjangnya juga 3 meter. Nah, nilai di sini, nilai panjang meja guru itu 3 meter. Dihitungnya, yang menghitung pertama itu Gayu dan yang kedua itu Adit. Itu panjangnya tetap sama karena satuannya itu sama atau satuan baku yang nilainya itu tetap. Dan yang dibahas lebih panjang hari ini itu adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu satuan yang nilainya itu dapat berubah-ubah atau nilainya itu tidak tetap, seperti itu. Materi yang dulu itu pernah kita praktek mengukur panjang dengan jengkal, dengan tepa, dengan hasta dan sebagainya. Nah, hari ini itu mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Kita praktek, alat yang dibutuhkan yang pertama itu adalah sebuah gantungan baju atau yang kita kenal nama lainnya itu hanger. 2 buah plastik, kantong plastik ya. Kelereng secukupnya. Terus kertas, koran, boleh amplop, boleh krayon dan sebagainya. Yang pertama, hangernya itu harus digantungkan di tempat yang bisa digantungkan. Jadi boleh di tempat dinding atau kayu. Di sini Pak Guru memakai ini, digantungkan. Oke. Setelah itu plastiknya, kreseknya dimasukkan satu-satu. Ya. Setelah itu, karena kita mengukur berat benda, jadi harus ada bentuknya. Pertama itu amplop. Kita masukkan amplopnya. Oke. Dan sebelah yang satunya kita masukkan kelereng.
hasilnya kalau amplop dan kelereng itu beratnya sama, berarti nanti kesimpulannya berat amplop sama dengan jumlah kelereng yang ada di plastik yang di kantong ini. Sebelumnya kita hitung dulu. Oke. Jumlah kelereng yang di sini itu ada 11. Jadi berat amplop sama dengan 11 kelereng. Seperti itu. Nah, nanti bisa diganti ini. Jangan amplop Pak Guru, oleh yang lain. Kita turunkan dulu. Oke. Nah, ini ada solasi kita. Ya. Kita ukur berat solasi. Oke. Kita masukkan. Oke. Ternyata ini gantungan bajunya, timbangannya itu masih berat solasi hitam. Jadi kelerengnya kita tambahin. Tadi ini 11, kita tambahin 2. Lihat. Kalau ininya sudah sejajar, timbangannya sudah sejajar, berarti beratnya sama. Ya. Ditambah 2 belum. Tambah 2 lagi. Oke, ternyata belum. Tambah 2 lagi. Berarti 11 tambah 6 berapa? 11. Tambah 2 lagi. Nah, di sini sudah hampir sama ya. Boleh tambah 1 lagi. Di sini ada 20 kelereng dan 1 buah lakban hitam. Kalau sudah sama, jadi nanti kesimpulannya berat lakban hitam sama dengan 20 kelereng. Nah, itu contoh mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Satuannya kelereng dan yang diukur itu lakban hitam. Ini bisa berbeda-beda jika yang dimasukkan ini bukan kelereng. Bila dimasukkan ini, maka berat lakban sama dengan 1 buah amplop. Bisa berbeda-beda karena satuannya tidak baku. Seperti itu. Beda dengan kalau mengukur dengan panjang, dengan meteran, itu satuannya tetap. Mau yang mengukur si anak siapapun, anak A, B, dan C, kelas A, B, dan C, ukurannya tetap sama. Yang diukur meja guru hasilnya tetap sama, 3 meter. Nah, seperti itu untuk satuan tidak baku. Materinya selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Bisa komen. Oke. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada pertanyaan? Ada. Oh, iya.
Gimana? Ini gurunya gimana makronya? Nanti ada satu materi lagi, boleh nanti setelah materi yang kedua selesai, boleh kalian tanya. Oke, kita lanjut. Materi yang kedua itu tentang mengukur lamanya waktu. Jadi kita tahu waktu itu dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam, itu namanya waktu. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan yang sedang berlangsung, seperti itu. Jadi di sini mengukur lamanya waktu itu dengan dua cara atau dua kalimat yang kita bahas hari ini. Yang pertama itu sebentar, dan yang kedua itu lama. Kalau sebentar itu membutuhkan waktu yang sedikit. Jadi kegiatan yang membutuhkan waktu sedikit itu namanya sebentar. Seperti itu, waktunya sebentar. Dan yang kedua itu waktunya lama. Waktunya lama itu apabila kegiatan yang kita lakukan itu membutuhkan waktu yang banyak atau yang panjang. Waktunya itu panjang, dari pagi sampai malam atau dari pagi sampai subuh sampai siang. Itu termasuk waktu yang lama. Contoh waktu yang sebentar itu kegiatan yang kita lakukan ketika kita masuk atau ketika masuk ruangan yang sekarang atau sebelum makan adalah cuci tangan. Itu cuci tangan membutuhkan waktu yang sebentar karena waktu yang dibutuhkan cuci tangan paling itu 5 menit, seperti itu. Dan contoh waktu yang lama yang membutuhkan waktu yang banyak itu seperti tidur malam. Kalian tidur malam jam berapa? Jam 6, jam 7, atau jam 9? Bangunnya jam berapa? Jam 5, jam 4. Itu kan waktunya lama atau banyak. Dari jam 8 sampai jam 9. Atau dari jam 8 sampai jam 5, jam 5 pagi baru bangun, seperti itu. Nah, di sini Pak Guru ada gambar. Nah, kalian bisa lihat. Ini yang di atas itu kegiatan apa, anak? Ya, di atas itu kegiatan mandi. Dan yang di bawah itu kegiatan yang sedang kita lakukan. Apa coba? Ya, puasa, betul. Jadi kegiatan yang di atas mandi yang setiap hari itu biasanya 2 kali. Itu membutuhkan waktu yang sebentar. Karena mandi itu paling lama ya 15 menit lah mungkin. Nah, ini kalau puasa itu membutuhkan waktu yang panjang atau banyak. Kalian puasa itu dari subuh sampai maghrib, kan panjang itu. Ini contoh yang kedua, mandi dan berpuasa. Contoh yang kedua, yang ketiga itu tadi yang Pak Guru jelaskan, cuci tangan dan tidur malam. Ini cuci tangan waktunya itu 10 detik, 12 detik lah, seperti sekitar segitu. Nah, yang kedua ini tidur malam. Tidur malam itu waktunya panjang atau banyak, seperti itu. Jadi kesimpulannya, mengukur lamanya waktu itu menggunakan dua satuan. Yang pertama itu sebentar, kata sebentar dan lama. Sebentar itu membutuhkan waktu yang sedikit, dan lama itu membutuhkan waktu yang banyak atau panjang, seperti itu. Materinya hari ini selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke.
sapaan. Nah, dari Ina Faiz. Hadir Pak Inung. Hadir Pak Inung dari Nial dan Nendra. Oh iya. Dari ini kok dari gurunya Muhammad Ibnu Fatir.